Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, konferensi alkimia telah usai. Tetapi suasana yang bising dan ramai masih memenuhi kota Danhuo. Banyak orang yang membicarakan dan mengagumi apa yang terjadi di konferensi alkimia hari itu. Tidak seorang pun yang dapat menduga hasil akhirnya. Ketika Kaisar Naga Hitam yakin hampir pasti memenangkan kejuaraan kompetisi alkimia, pemuda bernama Chu Kuangseng tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, membalikan keadaan dengan 9 guntur pil. Membalikan situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi istana Danhuo. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, semua pihak merasa takjub. Pertarungan kompetisi konversi alkimia sangat menyiksa, sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya. Setelah hari ini, aku khawatir nama Chu Kuangseng akan menyebar ke seluruh tanah telantar. Seseorang berkata dengan kagum. Tidak seorang pun dapat menyangkal pengaruh benua Danhuo di tanah telantar. Dan konferensi alkimia ini telah mengumpulkan kekuatan dari ratusan benua di sekitarnya. Memenangkan kejuaraan di bawah pengawasan publik seperti itu, niscaya akan meningkatkan reputasi seseorang ke tingkat yang lebih tinggi. 1 bulan kemudian, di sebuah ruangan tenang istana Danhuo, sesosok pemuda duduk bersila dengan tenang di atas tempat tidur. Setelah sekian lama, mata Chu Kuangseng yang tertutup rapat perlahan terbuka, lalu menghela nafas panjang, dan warna pucat sepenuhnya menghilang dari wajahnya. Akhirnya, sembuh juga, katanya sambil mengepakkan kedua telapak tangannya. Pertempuran hebat hari itu benar-benar menguras kekuatan mentalnya, dan dia sendiri menderita banyak sekali luka. Dan sekarang, setelah sebulan pemulihan, dia akhirnya pulih kembali. Memikirkan hal ini, Chu Kuangseng merentangkan kedua telapak tangannya, dan cahaya spiritual berkumpul dan berubah menjadi pil bulat dan berkilau. Pil 9 roh yang. Dia menatap pil di telapak tangannya, senyumnya muncul di wajahnya. Sekarang aku harus mencoba menerobos. Lebih dari 10 hari yang lalu, ular emas kecil itu memberi kembali kekuatan bencana guntur pil kepadanya. Hanya saja karena saat itu dia sedang dalam proses pemulihan, dia menyegelnya di suatu tempat di tubuhnya. Dan sekarang, kekuatan ini dapat digunakan kembali. Chu Kuangseng tersenyum tipis dan menghilang ke dalam ruangan. Di dalam ruang pohon kuno, Chu Kuangseng langsung duduk bersila. Dia menangkupkan kedua tangannya dan pil spiritual 9 yang berubah menjadi aliran cahaya, lalu melesat ke tenggorokannya. Saat pil itu jatuh ke dalam perutnya, lalu berubah menjadi kekuatan bergulir yang menyapu. Buka segelnya, teriak Chu Kuangseng dalam hati, dan kekuatan bencana guntur yang tersegel di suatu tempat di tubuhnya terlepas, lalu meraung melalui meridiannya. Setelah kekuatan ini disempurnakan oleh ular emas, dia dapat menyerapnya secara langsung tanpa khawatir akan konsekuensi apapun. Suatu kekuatan dahsyat mengalir dalam tubuhnya, dan kulit luar tubuhnya bersinar dengan cahaya yang berharga, berkilauan dengan kilauan kristal seperti batu giok. Semua perubahan ini disebabkan oleh kekuatan yang berlebihan dalam tubuhnya. Mulai menerobos, ekspresi Chu Kuangseng berangsur-angsur menjadi serius. Segel di tangannya berubah. Pikirannya dengan cepat menjadi tenang, dan dia memasuki kondisi terobosan yang halus. 3 hari kemudian, di aula Danhuo tempat Chu Kuangseng berada, aura dahsyat tiba-tiba meletus. Dan seberkas kekuatan yang menyilaukan menerobos atap dan menembus langit. Pemandangan yang tiba-tiba ini menyebabkan orang-orang yang melewati istana Danhuo berhenti, lalu menatap ke langit dengan heran.
Siapa yang begitu berani hingga tidak tahu bagaimana menahan diri di tempat seperti istana Danhuo? Hahaha. Di tengah keterkejutan banyak orang, suara tawa yang jelas terdengar. Dan sosok pemuda muncul dari sorotan cahaya. Apakah itu dia? Sejak kompetisi alkimia hari itu, semua orang di kota Danhuo bisa mengenali penampilan Chu Kuangseng. Jadi itu dia? Bahkan jika orang ini merobohkan seluruh istana Danhuo, aku khawatir orang-orang istana Danhuo akan menutup mata. Beberapa orang menggelengkan matanya. Semua orang tahu betapa besar usaha Chu Kuangseng untuk membalikan keadaan hari itu. Dan betapa besar kontribusinya bagi istana Danhuo. Terdengar batuk pelan. Dan seorang lelaki tua terbang mendekat dan menatap Chu Kuangseng tanpa daya. Chu Kuangseng melirik aula yang berantakan dan tampak sedikit malu. Dia begitu gembira dengan terobosannya tadi, sehingga tidak menyadari semua ini sama sekali. Jangan salahkan aku, senior. Dia tersenyum tanggung. Wajah lelaki tua itu menjadi tidak berdaya, tetapi tidak ada kemarahan di matanya. Sebagai anggota istana Danhuo, dia tentu tidak akan menyalahkan Chu Kuangseng karena memberikan kontribusi besar bagi istana Danhuo. Anak kecil, sekarang kamu sudah pulih. Mengapa tidak pergi ke istana Pel? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Chu Kuangseng langsung tercengang. Dia begitu bersemangat untuk menembus level ke-8 Ranah Zotian, sehingga dia hampir melupakan hal ini. Terima kasih, senior. Dia membungkuk dan berbalik untuk terbang menuju istana Pel. Setengah jam kemudian, Chu Kuangseng turun dari langit dan berjalan ke depan istana Pel. Dia melihat Liu Fei dan yang lainnya baru saja keluar dari istana Pel. Apakah kamu sudah pulih? Liu Fei menatapnya dari atas ke bawah dan bertanya. Aku baik-baik saja. Chu Kuangseng mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, apa yang sedang kamu lakukan? Ngomong-ngomong soal ini, kita juga harus berterima kasih kepada saudara Chu atas kebaikannya yang luar biasa. Gu Yanfeng menyeringai. Chu Kuangseng bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Gu Yanfeng berkata sambil tersenyum. Karena kamu kemenangan kejuaraan alkimia. Kami diberi penghargaan oleh istana Danhuo. Akhirnya, tetua ketiga istana Danhuo melambaikan tangannya dan menganugerahkan semua sumber daya dan wilayah lembah Loying kepada kota Goling kami. Saat dia berbicara, wajah Gu Yanfeng dipenuhi dengan kegembiraan. Cepat pergi, para senior dari istana Danhuo sudah lama menunggumu. Liu Fei tersenyum sambil menutup mulutnya. Chu Kuangseng tersenyum lalu berjalan ke dalam. Begitu dia memasuki aula, dia merasakan aura luas melonjak ke dalam aula, langsung menyelimuti tubuhnya. Chu Kuangseng tidak melawan dan membiarkan mereka melilit seluruh tubuhnya. Cahaya di depan matanya sangat menyilaukan. Seperti terbiasa dengan dia dan menepati dirinya berada di lingkungan yang dikenalnya. Ini adalah puncak gunung. Puncak gunung setinggi ribuan kaki. Awan putih menggantung di tengah gunung dan tidak dapat dibandingkan dengan ketinggiannya. Chu Kuangseng melihat sekeliling dan tidak bisa menahan rasa kagum terhadap karya istana Danhuo. Di kota Danhuo, dia belum pernah melihat puncak setinggi itu. Jelas saja, istana Danhuo menyembunyikannya dengan teknik rahasia. Bocah kecil, kita bertemu lagi. Sebuah tawa tua terdengar, mengandung rasa lega yang mendalam. Chu Kuangseng melihat wajah yang dikenalnya, tetua agung istana Danhuo. Penatua agung mengundangku ke sini. Apakah ini tentang menara roh? Tanyanya sambil tersenyum. Mendengar ini, tetua agung tidak dapat menahan senyum dan berkata, kamu sangat berterus terang. Chu Kuangseng hanya mengangkat bahu. Dia datang untuk menghadiri kompetisi alkimia dan datang ke menara roh. Sekarang,
Setelah dia memenangkan kejuaraan di tangannya, dia tentu ingin segera memasuki menara roh. Hahaha, menara roh, aku akan segera memperlihatkannya padamu. Tetua Agung terkekeh, lalu melambaikan lengan bajunya. Udara di depannya tiba-tiba berputar, dan pagoda ilusi setinggi 1000 kaki muncul di luar gunung. Api di mata Cukuangseng langsung menjadi sangat kuat. Dia akhirnya melihat menara spiritual ini. Di luar gunung, sebuah menara spiritual setinggi 1000 kaki berdiri dengan tenang, dengan kekuatan spiritual yang dahsyat terpancar darinya, membuat gunung di bawah kaki Cukuangseng tampak seperti berada di lautan yang berguncang hebat. Mata Cukuangseng menyala-nyala, dan pandangannya tidak pernah meninggalkan menara roh sejak pertama kali muncul. Tidak peduli apapun, pengetahuannya tentang menara roh hanya sebatas rumor. Dan sekarang, dia akhirnya bisa melihat menara roh yang sesungguhnya. Ini layak menjadi hasil kerja keras puluhan alkemis kelas 6. Cukuangseng merasa kagum. Menara spiritual yang sedemikian ajaib dan akan membuat takjub banyak bahkan dengan penglihatannya di kehidupan sebelumnya. Keluarkan kuali alkimia emas dari konversi alkimia, dan kalian akan bisa memasuki menara roh, kata Tetua Agung pelan. Mendengar ini, Cukuangseng mengulurkan tangan, lalu mengeluarkan kuali alkimia. Dalam sekejap, seolah ditarik oleh sesuatu kekuatan, sinar cahaya melesat keluar darinya dan menyelimuti tubuhnya. Setelah memasuki menara, jika kamu tertarik, kamu bisa pergi ke lantai atas menara roh untuk mencobanya. Mungkin kamu bisa menemukan kesempatanmu sendiri, Tetua Agung berkata perlahan, sambil melihat ke arah menara roh. Lantai atas, Cukuangseng menoleh dan penasaran, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Melihat ini, Penatua Agung berkata, menara roh ini terbagi menjadi 3 lantai, atas, tengah, dan bawah. Konon ada banyak sekali peluang besar yang tersembunyi di lantai 3. Namun, sayangnya, istana Danhuo kita telah menjelajah selama hampir 100 tahun, tetapi tidak pernah memperoleh apapun. Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat Cukuangseng dan berkata sambil tersenyum, saya hanya bisa memberi saran. Jika Anda tidak tertarik, Anda dapat tetap di lantai 2 dan lantai 1 untuk berlatih. Ekspresi Cukuangseng berubah-ubah. Dia tidak banyak bicara. Lalu dia melompat dan bergegas menuju menara roh. Saat tubuhnya menyentuh menara roh, gelombang muncul di permukaan menara roh, dan dia menghilang dengan cepat seperti ikan mas di air. Penatua Agung, apakah menurutmu orang ini menemukan peluang di lantai atas menara roh? Tiba-tiba udara beriak dan seorang lelaki tua melangkah keluar. Dilihat dari penampilannya, dia adalah tetua ketiga istana Danhuo dan Wetian. Tetua Agung tersenyum dan berkata, saya hanya mencobanya. Mungkin bocah kecil itu dapat memahami sesuatu dari hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh istana Danhuo kita. Dan Wetian menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksetujuan. Mengenai peluang yang tersembunyi di lantai atas menara roh, mereka di istana Danhuo telah mencari selama hampir 100 tahun, tetapi masih belum menemukan petunjuk apapun. Bahkan jika seorang junior memiliki bakat yang luar biasa, apa yang dapat dia temukan darinya? Tetua Agung melirik dan Wetian dan berkata, saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi lebih baik mencoba daripada tidak. Mungkin beberapa peluang dan beberapa hal mengharuskan orang-orang muda yang bersemangat ini untuk mengeksplorasinya, sehingga kita dapat menemukan hal-hal yang tidak dapat kita temukan. Dan Wetian tersenyum lalu berkata, saya harap juga begitu. Jika orang itu benar-benar dapat menemukan beberapa petunjuk tentang peluang besar,
Itu mungkin bukan hal yang buruk bagi istana Danhuo kita. Tetua agung itu mengangguk. Matanya bersinar dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Apakah ada pergerakan di sana di benua naga hitam? Penguasa istana naga hitam yang mulia ketiga telah muncul di benua Danhuo, dan Wetian berkata dengan suara yang dalam. Wajah penatua agung menjadi gelap dan cahaya dingin melintas di matanya. Sepertinya orang-orang ini belum cukup belajar, dan mereka ingin bersaing kembali dengan istana Danhuo kita lagi. Hehehe. Dan Wetian tersenyum dingin, dan suara yang mengandung niat membunuh samar terdengar. Karena yang lain ingin menimbulkan masalah, kami dari istana Danhuo akan datang dan menemukan mereka. Di Menara Roh, tempat ini bagaikan dunia mimpi, terkadang indah tebak pelangi, terkadang seperti langit berbintang, terkadang sunyi seperti lautan yang dalam. Cukuangseng muncul dari satu tempat di dalam Menara Roh. Dia menatap dunia yang indah di depannya, dan matanya dipenuhi dengan keheranan yang tak tersamarkan. Kekuatan spiritual di sini tidak hanya terbatas pada keagungan. Kekuatan spiritual ini tampaknya memiliki spiritualitas dan dapat menembus hati manusia, membuat orang merasakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini Menara Roh? Tatapan mata Cukuangseng menyapu sekeliling dan akhirnya tertuju pada sebuah tangga kristal. Ini seharusnya jalan menuju lantai 2 Menara Roh. Dia bergumam lalu berjalan menuju tangga. Tidak lama kemudian, Cukuangseng menaiki tangga dan memasuki lantai 2 Menara Roh. Kualitas kekuatan mental di sini jelas lebih kuat daripada level pertama. Dia memejamkan mata dan merasakan kekuatan mental di sekitarnya, lalu berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya, "Coba pergi ke lantai 3. Cukuangseng menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan berjalan menuju tangga menuju lantai ketiga. Tetapi saat dia hendak masuk, ia terkejut karena ada penghalang tak terlihat yang menghalanginya. Apakah kau membutuhkan kekuatan spiritual puncak ke tingkat 4? Cukuangseng mengulurkan tangannya untuk menyentuh penghalang. Tampak agak tidak berdaya. Dia tidak bermaksud untuk memaksa masuk, karena dia tahu betul bahwa jika ada batasan pada menara spiritual yang dihimpun oleh puluhan alkemis kelas 6, dia tidak akan mampu mendobraknya dengan kekuatannya saat ini. Sepertinya aku hanya tinggal di sini dan menerobos. Cukuangseng mundur dan berjalan ke tengah lantai 2 lalu duduk bersila. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan aliran kekuatan hisap melonjak keluar dari antara alisnya, menyerap energi spiritual di sekitar ke dalam dantiannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Cukuangseng dapat dengan jelas merasakan kekuatan mentalnya meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia terus seperti ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga setara dengan tingkat ke-9 Rana Zotian. Pada saat itu, ia akan memiliki modal untuk mencapai puncak kekuatan spiritual tingkat ke-4. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, Cukuangseng mulai menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, lalu memasuki kondisi latihan yang sepenuhnya halus. Di dunia luar, setengah bulan berlalu dengan tenang. Selama kurun waktu ini, orang-orang berkuasa dari semua pihak yang tinggal di kota Danhuo dapat dengan jelas merasakan bahwa ada suasana tenang yang menyebar ke seluruh kota Danhuo. Perasaan itu seperti ketenangan sebelum badai. Sepertinya istana Danhuo sudah menyadari sesuatu. Beberapa pria yang berpikiran tajam berkata, mereka tahu bahwa di antara ratusan benua di daerah sini, satu-satunya benua yang dapat membuat istana Danhuo bereaksi seperti ini adalah benua naga hitam. Oleh karena itu,
Pada periode waktu berikutnya, pasukannya terus mengungsi dari istana Danhuo untuk menghindari keterlibatan dalam pertempuran yang menggemparkan ini. Evakuasi ini sampai batas tertentu, meningkatkan suasana tegang di kota Danhuo dan menyebabkan setiap orang merasa tidak nyaman dan ragu-ragu apakah harus segera meninggalkan kota Danhuo. Ketika banyak orang merasa tidak senang, patroli dari istana Danhuo mulai muncul di atas kota Danhuo, menyebabkan suasana tegang berangsur-angsur meningkat ke puncaknya. Terima kasih.